Oke, selamat datang di Mospit Mospit Record Record Podcast. Podcast. Bersama saya Roger Salawati. Dan saya Rafael Markus. Ya, gimana? Kali ini Kali ini Mospit Record berada di Podcast Ternate. Ternate. Itu main luar pulau dulu. Yoi. Luar pulau. Dan juga edisi kali ini spesial karena ada file. Karena cadak sorry kursi ini kali ini anak pinjam dulu. Karena ente nggak bisa ikut, anak pinjam dulu. Nah, biasanya Mospit Record Podcast itu kita pasti membahas-bahas rilisan-rilisan ya pastinya. Tapi ini pertama kali kita bikin di mana kita menginterview teman-teman band. Yang kemarin harusnya mereka harus diinterview di Mospit Noise Volume 5, tapi karena keterbatasan waktu akhirnya torong dusu sampai kita kejar sampai di sini. Bisa kan? Bisa, boleh. Ya. Oke, kita perkenalkan dulu. Ini dari siapa ini kakak-kakak yang Kali ini turun dengan siapa? Ada saya Putra Rinti dari Last Ford vokalis. Saya Wawan di Last Ford drummer. Kali ini turun bersama dua personil dari Last Ford. Yoi. Karena mungkin teman-teman lain sibuk kerja ya. Betul. Kerja. Jadi mereka berdua yang mewakilkan aja dari Last Ford ya. Jadi gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Dari Last Ford sendiri bagaimana? Apa ini? Boleh ceritakan bagaimana dulu ini awal-awal mula Last Ford ini? Kenapa namanya Last Ford? Kapan terbentuknya Last Ford? Gimana? Bisa mulai dari siapa bebas, siapa terserah. Mau sweet kah atau apa? Siapa nih? Kita ke mana? Iya. Salting. Jadi awal mulanya terbentuk Last Ford itu sebelumnya tuh namanya Terdesak Hardcore. Oke. Dengan personil yang sama. Jadi waktu itu lantaran ini basis kita Arif dia sering ke Halmahera sibuk. Jadi bahasanya dan gitaris kami tuh sering gonta-ganti. Jadi tinggal 3. Kami berempat. Gitaris gonta-ganti, habis itu basis juga sibuk. Nah, terus tinggalnya kita sama Putra. Kita dan Putra ini ibaratnya benteng terakhir terdesak nih. Last Ford-nya. Iya, Betul, Last Ford. Benteng terakhirnya. Benteng terakhir. Kalau kita cabut udah selesai atau Putra cabut udah langsung runtuh tuh benteng. Oh, berarti yang personil asli dari awal tuh kalian berdua. Ya, betul. Jadi awal-awal itu band ini di punya coffee shop namanya One Shop. One bar. One shop. Nah, punya Wawan. Nah, mulai dari situ. Dari situ berarti. Dari terdesak di situ awal-awal. Berarti kalau dibilang awal terbentuknya juga karena pertemanan ya. Iya. Kita dan Putra tuh dulu scene-nya tuh lebih ke scene metal. Ikut komunitas metal namanya TNT. Ya, TNT Metalhead. Oh, awalnya berarti dengarnya tuh metal. Baru semakin kesini, semakin kesini hardcore makin masuk. Tapi waktu itu di scene masih zaman 2010 itu walaupun saya ikut komunitas metal, tapi mainnya hardcore. Ada band hardcore. Nah, menarik. Jadi kita penasaran juga soal tadi kan sudah di-spill sedikit tentang perjalanan bandnya seperti apa. Kita mau tahu dong, ngoni perilisan ngoni kan so merilis apa? Single. Nah, apa judulnya itu? Never Stop. Nah, kita dengan Roger penasaran isi lirik dari Never Stop ini apa? Mungkin Putra atau Wawan yang bisa jelaskan. Dia isi lirik ini ya nggak jauh kayak lagu-lagu penyemangat lah, tapi di lirik Never Stop itu nggak ada kayak kritikan itu nggak ada. Oh, ada lebih ke ini berarti motivasi diri. Betul. Positif. Nah, tapi untuk nanti next lagu-lagu Last Ford ini kayaknya lebih kritis mungkin. Akan lebih kritis. Lebih kritis. Berarti untuk karya yang single ini
lebih ke positif ya Pak. Iya, Vibe-nya lebih vibe-nya lebih positif. vibe semangat Ah, mungkin semangat, ya. semangat, semangat. Kasih apa Betul, namanya? Motivasi, Betul. lirik dari motivasi. Heeh. Seperti hardcore pada umumnya. Betul. Kebanyakan. Heeh. Betul. Kalau kalau dengar tadi sepintas ini kebetulan juga nggak tahu ya. Kalau mungkin teman-teman Ternate yang belum pernah tanya atau yang belum pernah tahu, mungkin ini eksklusif ya di sini. Iya, Ya, ya. Jadi Last Word itu benteng terakhir, Benteng artinya. Iya. Nah, kebetulan saya juga sama anak-anak Mospit pertama kali bikin acara namanya Benteng Terakhir. Oh. Pas. 2020 kalau nggak salah, 2019. 2019 itu kita bikin 2019 kalau nggak salah. Iya. Kita bikin di apa? Di Black Cup waktu itu namanya Benteng Terakhir juga. Iya. Jadi terakhir verse atau bukan cuma Benteng Mix, Terakhir mix. aja. terakhir aja? Itu kolektif. Oh. Jadi semua teman-teman itu kita kolektif, kita bikin Benteng Terakhir. Itu karena kenapa pas di mobil tadi kita lihat-lihat, ih, Ford oranye. Iya. Ini kan benteng oranye katanya. Oh, berarti benteng terakhir Last Fort. Iya. Kebetulan Masuk. di sini juga memang banyak benteng Banyak ya, benteng. peninggalan Iya. ini. Terus Apa? masuklah di situ. Dan Last Fort juga awal manggung tuh terdesak. Awal manggung tuh di Benteng. Di benteng. Ya, ada event namanya Oktober. Itu kita manggung pertamanya tuh di situ. Tapi itu belum nama Lashford kan? Ya, masih nama Bisa jadi terdesak. dari manggung di situ akhirnya memilih Lashford ya. Ya. Ya, benteng terakhir ya, bukan benteng Cuma memang Takeshi. benteng identik dengan Maluku Utara, Ternate. Iya. Ngomong-ngomong, orang lagi di Kane. Ya, Coffee shopnya anak-anak Ternate, anak-anak Sin Ternate juga. ya. Teman-teman kolektifan di sini ya. Ya, namanya Siapa namanya? Jansen. Namanya Jansen. Shout out Thanks to to Thank you. Jansen. Nanti shout out, bro. kalau teman-teman yang dari Manado, punya dari Sulut yang mau main-main ke sini, boleh ke sini di Kane. Atau hubungi teman-teman Lashford, Siap. Ternate City Hard Crew, nanti dorong ajak Langsung. jalan-jalan. Nih kita ada beberapa pertanyaan juga sih mengenai Last Fort, mengenai bagaimana pengaruh musik terhadap musiknya Last Fort. Yang tadi yang mungkin udah sempat di-spill dikit, yang dimana bertumbuh dengan musik metal kan. Maksudnya bagaimana pengaruh musik hardcore tuh bisa akhirnya bisa lebih dalam lagi, sampai bikin musiknya bisa produksi musik hardcore. Sekarang juga ini serius lagi mau garap album juga kan. Nah, gimana itu? Teman-teman pengen tahu siapa influence-nya mungkin dari Lashford, berpengaruh musiknya seperti apa, mungkin dari hardcore atau luar hardcore, bisa diceritakan. diceritakan. Bisa di-sharing. Kalau untuk lagu Never Stop yang single kemarin itu lebih terinspirasi sama Kublai Khan. Kublai Khan. Kublai Khan kan down juga ya. Ya, drumnya nggak begitu ribet lah kalau iya. Kublai Khan. Nah, kalau untuk lagu-lagu berikutnya tapi yang belum dirilis itu banyak sih referensinya. Campur. Jadi ada Kublai Khan juga masuk, lagi ada juga band HC yang lagi naik-naik, band luar apa namanya? Goel Trip. Ya, Goel Trip juga. Ini dan ada ya sedikit-sedikit Strangers lah, karena saya suka Strangers. Saya fans Strangers. Jadi intinya beragam ya. Ya. Tidak berpatokan di satu band atau Ya. dua band. Jadi bisa berwarna musiknya. Ada dari telepon guys. Aman. Oke, kalau dari Putra gimana? Nah, jadi kita kan backgroundnya kan beda-beda. Jadi kayak Wawan ketukan drumnya seperti itu. Seperti kayak band-band yang tadi Wawan cerita. Jadi kita tetap style kita masing-masing tapi digabungin. Kalau saya lebih ke merujuk ke ini Head 8000. Iya. Hardcore Belgia. Oke. Terus yang kalau vokalnya tuh ya kayak New York metal kayak Irate. Irate hardcore juga kan masuk. Nah, kayak begitu. NY Irate. HC ya. Aceh. New York Hardcore. Oke. Berarti warnanya
justru beragam ya. beragam. Justru Karena beragam. dari latar belakang musik teman-teman yang berbeda, walaupun masih di underground, tapi contoh kayak metal, hardcore dari Belgia, Mm-mm. dari New York hardcore juga campur. Mungkin bagi teman-teman juga yang ternyata pengen juga bikin musik, pengen main hardcore, sekarang udah sangat-sangat beragam. Iya. Tinggal Betul kalian sekali. explore sendiri sebenarnya sih. Explore, iya. Jadi teman-teman yang ada di Ternate juga jangan mungkin bisa dibilang Iya. jangan takut untuk berkarya lah ya. Iya. Siapa tahu kan dengan adanya teman-teman Lastford Betul. bisa ada tumbuh band baru lagi, Ya, teman-teman harus lagi. lah pastilah. Iya. Ya kan kemarin juga yang sempat main dengan Iya. Slide kemarin ada Tajam juga Iya, kan. ada Tajam Hardcore, iya. Itu band baru itu. Nah, Karena kebetulan juga Moshpit, anak Moshpit, iya betul anak betul. label Moshpit, Iya. Slide kebetulan Betul. main di Ternate tadi malam karena ada Betul. agenda tour. My Way ya teman-teman, nanti My Way juga ini sedikit promosi ya. Nah, Jadi sedikit promosi. My Way akan lanjut di Dua kotanya kota kita, lagi. iya kota kita masing-masing. Iya, Jadi teman-teman jangan lupa untuk datang ya. datang. Tolong. Oke, Oke, lanjut di lanjut. berikut gimana file? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, pasti dari Wawan sama Putra ada satu atau dua lah jadi hardcore hero kalian. Kalau bisa disebutkan siapa aja? Contoh kayak vokalis atau drummer. Iya. Ternate. Di mana luar, aja, bebas, bebas. Kalau bisa disebut siapa aja yang bisa menjadi inspirasi teman-teman. Kalau saya inspirasinya karena saya suka metal, terus suka lirik-lirik hardcore, Ya. makanya saya suka Head 8000, H8000. Oh. Nah, itu kan campuran riff metal, gitarnya sama ketukan drum punk hardcore yang brutal, yang brutal betul yang masih chaos lah. masih chaos. Jadi saya senang seperti itu sih, macam Kongres, Layer. Nah, terus yang sekarang lagi senang denger ini kayak Archangel. Itu sih. Kalau Wawan sendiri? Oh, kalau saya yang mana nih? Oke. Kalau kita mungkin lebih ke satu band saja sih, karena apa ya, ini kita kakak sepupu yang kasih dengar pertama kita band hardcore tuh yaitu Terror. Weh. Itu band pertama hardcore yang kita dengar tuh waktu masih SMP, SMP SMA lah di situ. Berarti Teror sudah masuk di Ternate. Oh, ya. Mantap. Jadi mungkin itu sih kayak kalau kita. Kalau musisi yang paling berpengaruh kira-kira? Kalau kita lebih ke band sih, yaitu Band. ya. Oh, Kalau di Ternate tersendiri gimana? Apa yang menginfluence teman-teman? Kalau kita maksudnya di hardcore-nya. Iya, antara bebas, bisa di Bebas. hardcore bebas. Terserah yang kan musik kan bisa mungkin kita bisa dengar kayak mungkin saya bisa dengar Britpop tapi bisa menginfluence akhirnya bisa bikin hardcore. Bisa juga kan? Jadi bebas, jadi, ya. Kalau saya untuk nama musisinya ya. Ya. Kalau saya Henry Rollins. Pasti. Karena saya suka aksi panggungnya yang liar, yang lebih energik. Makanya saya Black Flag guys. Jadi yang saya pertama awal karena saya tapi jauh dari metal, saya di punk duluan. Saya di punk, dari punk terus gabung sama metal karena punk di Ternate belum ada komunitasnya, masih kumpul-kumpul. Karena ada scene metal terus saya gabung. Nah, ketemulah saya sama Wawan. Nah, di punk itu saya sudah tahu Black Flag. Jauh dari metal, band-band metal saya sudah tahu Black Flag duluan. Gitu. Nah, yang saya tahu tuh itu Henry Rollins. Kalau kita bikin apa kok maksudnya influence main hardcore karena satu sisi tuh dari kakak sepupu. Dia drummer juga, dia yang kasih ajar kita mulai dari ketukan-ketukan dasar sampai segala macam. Karena dia so doktrin kita dari musik metal.
Tapi karena musik metal itu susah, Oh iya, Musiknya paham, itu paham, susah. paham, paham. dikasih yang ini nih, ada satu maksudnya ini ada genre yang agak berisik tapi drumnya ya gak begitu ribet. Kasihlah Hmm. ini band teror itu. Band Terror. Makanya main hardcore. Berarti bisa dibilang Wawan nih sedikit terpengaruh dari kakak. Iya, dari kakak. Oh. Terinfluence sekali ya. Dan Mm-mm. kita kakak itu punya band metal pernah main di Manado juga. Manado. Oh. Apa namanya? Dulu tuh kalau nggak salah Secret Night dulu. Secret dulu. Night. Ah, Secret pernah main Night. di Manado. Mungkin teman-teman Manado juga tahu sih. Enggak, dia maksudnya bandnya band metal. Bandnya band metal. Ah, mungkin zaman-zaman 2010. 2010. Ya, ke Manado tuh mereka. Nah, kan Lasford sendiri selain main di Ternate itu sudah pasti ya. Untuk ke luar kota kan sudah beberapa kali ya kalau bisa dibilang. Contoh ke Manado. Manado. Nah, kita sama Roger nih penasaran. Ya. Apa hal yang bagi pengalaman dulu lah. Apa hal-hal yang mungkin teman-teman Lasford susah mau dilupa main di luar kota. Pokoknya pengalaman yang Mm-mm. bisa dibilang yang best and worst lah. Iya, Yang konteksnya kayak yang lucu, yang iya bisa yang- diceritakan. Iya, iya, iya. Bagi Gimana pengalaman. ini pasti banyak ini. Nah, kalau saya pengalaman yang paling wah pasti selalu di Manado. Pasti. Pasti selalu di Manado. betul. Dari kan pernah Lasford main di acara New Blood Academy, Metlak. Nah, sama Mospit yang Mospit Noise, Yang kemarin. Jarum musik apa? Super musik. Super musik. Super musik. Itu punya ceritanya masing-masing. Maksudnya ada inilah. Jadi saya pribadi, nah, saya sudah najar ke diri sendiri. Maksudnya saya akan janji kalau band saya keluar main di luar Ternate, nama eventnya pasti saya bikin tato. Pasti saya bikin tato. Sudah ada buktinya. Ada buktinya. Mesti mau buka. Sudah ada. Ada Metlak di sini. Nah, kemarin karena waktu mepet, terus sudah boku janji dengan tamang di Manado Divo untuk mau bikin, tapi karena waktu Divo jadi itu- tidak sempat. Kalau Divo itu dari Stuka ya, dia Iya, basis di Stuka. Stuka. Nah, rencananya setelah podcast ini saya mau bikin itu. Lagi tunggu Jarum. Tapi ini agak besar sih di sini. Mospit Records bikin di perut. Nantikan saja di postingan. Ini Lagi tunggu Jarum, lagi tunggu Jarum. seumur hidup belum pernah ada orang yang tindis itu. Ini putra yang pertama. Sama Lewat juga mau seperti disombong, dengan anak lewat. Dengan saya pun juga lewat ya. seperti kata Mat sama Lucky, baru ngana ini yang tulis MXL di ngana sama badan. Baru perdana kita. Belum ada orang lain. Belum. Di luar di dalam Manado atau enggak tahu ya kalau sekarang. Tapi setahu kita cuman kita sendiri. Nah, nanti next ini Mospit Records. Itu menyimpan kenangan di badan. Iya, betul. Jadi saya janji saya diri. Najar. Kalau saya main di luar pasti dia nama event atau nama acara kita bikin logonya ditato logonya, iya. biar ada kenang-kenangan Itu di badan. file kenangan baik dan rasa sakit Dan rasa sakit. bercampur. Ya kan, rasa sakit kan itu. itu karena Putra juga ada anak. Itu mungkin bisa diceritakan ke DP anak nanti. Betul. Walaupun mungkin walaupun mungkin playernya hilang toh. Papa cari, playernya nggak ada nih. Mungkin ini Papa pernah main di sini. Ini Download festival ya atau di Outbreak ya. outbreak ya. Amin. Ini Papa main di Metlak, Papa main di Concrete Mospit. Di sini ada tuh Concrete Jungle sebelah Outbreak. Dari Wawan mungkin apa? Kalau tadi pengalaman dari Putra, mungkin dari Wawan ada juga. Ya kalau pengalaman mengesankan ya mungkin di Manado semua. Di Manado, Manado sama ya. semua. Manado semua. Yang pertama mungkin di Metlak ya. Metlak. Di New Blood Academy. Jadi kita rasa begini turun tuh begini nih. Awal di- itu perdana. ya, main Main band dari di luar kota Mabok, tuh mabok. begini. Yang pertamanya mabok laut. Habis itu ada juga mabok darat Iya. If you know, you know. dan di situ pengalaman banyak kenalan, banyak teman-teman juga. Itu kan selain promosi karya waktu Mm-mm. tur itu kan bisa membangun jaringan juga di Ya,
luar kota tempat kita tinggal, koneksinya lebih dapat. Dan di situ juga apa ya? Ini ketahuan tuh ada apa ya? Ini kalau mau dia mau pertama ajak tur. Maksudnya Iya, iya. lihat sifat asli Asli sifat aslinya. ajak tur. Di situ akan mau nih, oh ternyata kita tambang nih, oh begini. Oke. Iya, iya, betul. Habis itu apalagi ya? Lebih ke kalau mau tur kasih siap doi sih. Doi, doi. Iya. Kasih siap doi. Tapi itu sih pengalaman tur ya begitu. Pasti di luar kota ada lucunya. Iya. Pasti. Karena mungkin banyak teman-teman yang di luar scene hardcore atau metal yang mungkin nggak dengar musik underground pasti kiranya orang ini terlalu serius, garang-garang. Padahal aslinya kita lucu semua. Pelawak Ini semua. menyambung apa ya kata Wawan tadi, dimana kalau misalnya mau tahu sifat asli teman itu Yes. harus tur. Ajak tur, Ya, itu memang ujian dari band sih. Itu pertama itu rekaman, kedua itu tur. Tur. Kalau udah lulus itu dua, udah itu bisa terus itu. Bisa terus. Ujiannya di situ aja sih. Tapi yang sebenarnya. paling penting dari tur itu mau membangun koneksi baru. Betul. Betul. Bisa dapat teman Bonusnya baru, itu, iya, pengalaman baru. Ya, semoga abis ini Last Word juga jangan cuman apa habis nanti kita ke Manado aja, nanti bisa juga kita terobos ke Palu sama Makassar juga kan, Amin, atau amin, 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 amin. atau di kota-kota yang besar lainnya juga kan. Amin. Ya kita gas lah. Iya. Ada teman. Ini tambahan sedikit. Nah, yang kemarin pas di Mospit itu dari lagu-lagu yang rencananya mau buat EP, kita bawa lagu di Wes, eksklusif di Mospit Noise kemarin itu. Wih, thank you so much. Itu eksklusif itu. Thank you. Jadi acara kemarin tuh teman-teman yang penasaran itu bisa lihat live-nya. Heeh. Live-nya itu bisa lihat di YouTube. Nanti di bulan Agustus ini rilis. Sama kalau untuk audionya itu udah Udah dirilis. Jadi Iya. teman-teman yang penasaran beberapa lagu yang akan ada di EP udah ada di di Bandcamp. Dengar musiknya, hafal liriknya biar Iya. Last Word main. Nah, itu Ya. kita prepare juga sih karena maksudnya baru jalan trompet lagu. Jadi kita masih lihat lirik. Itu sering terjadi. Iya. Sering terjadi. Sering terjadi. Apalagi lagu baru tuh. Nah, makanya kemarin yang pas orang sama-sama Ding Slide yang Iya, acara kemarin tanggal 1 ini. Nah, itu sudah agak mendingan tuh, sudah Oke. ada bayangan liriknya. Oke. Karena lagu yang kemarin yang orang bawa itu belum direkam. Baru sebatas latihan di studio. Berarti Tapi yang direkam di live session, di live iya, recording live ya. session. Di live Iya. recording yang kemarin. Nah, yang kemarin yang Wawan berangkat itu recording single sama Simore Tumbuh. Sama beberapa di Tobelo. Loade record, tapi sebagian ada 2 lagu juga buat yang EP yang untuk sementara jalan ini sama Loader juga sudah direkam. Wih, luar biasa. Ditunggu teman-teman. Secepatnya mereka rilis. Jadi bagaimana tuh orang mau kasih split Jo Loader deng mau split? Gas lah. Bisa. Gas lah. Ya, nanti teman-teman yang nonton podcast ini toh yang pengen menanti-nanti mungkin rilisan dari Last Word langsung komen, Bang Putra gas lah. Ya. Yo itu, jadi jangan lupa komen lah. Kalau misalnya pengen tanya-tanya DP lirik, langsung kolom komentar bisa langsung Ngoni Barecok di situ langsung ya. Betul sekali. Oh iya. Untuk EP kali ini materi-materinya agak segar. Agak segar. Lebih fresh ya. Kalau kalian pernah dengar Never Stop, berarti I never stop. Never Stop nih. Kalau kalian dengar materi baru nanti, itu agak berbeda sekali. Beda sekali. Beda sekali. Ini dia nih. Ya. Sudah di spill ya. Tinggal tunggu hasilnya. Nah, ini kita ada sedikit apalagi pertanyaan nih for teman-teman Yes. untuk teman-teman Last Word, gimana sih menurut kalian? Kan kalian udah tur kan ke Manado lah bisa Manado. dibilang kan Indonesia Tengah lah, bagian tengah. Tapi pandangan kalian untuk bagian Indonesia Timur itu gimana scene-nya? Scene-nya. Iya, Apakah scene- mungkin scene ada hardcore. perbedaan secara Iya. scene Indonesia Timur dengan teman-teman di Iya. Barat mungkin atau di Indonesia Tengah? Ya, apapun lah bentuk ada bentuk. signature-nya lah Iya, betul. dari Timur. Gimana? Bisa diceritakan? Perbedaan. Iya.
Atau mungkin apa yang jadi ciri khas scene Indonesia Timur biar teman-teman juga bisa tahu. Ciri khas di Indonesia Timur itu yang kita lihat sekarang kayak bagaimana ya? Bagus sih, maksudnya. Aduh, coba menjelaskan. Kalau kita ya, maksudnya dari scene HC di Ternate sama Manado Iya. mungkin agak sedikit berbeda. Iya, betul betul. Dari yang pertama tuh mungkin dari waktu. Dari waktu ya. Ya, Itu paling bisa dilihat sih Iya. secara waktu. Iya, betul. dari waktu. Di sini acara mau apapun lah, Mm-mm. mau musik atau mau ini pasti ngaret. Pasti. Di sini paling lambat tuh mulai itu jam 10 atau setengah 10. Oh iya. Betul, Malam. Betul. Itu PR sih buat orang di Ah. Ternate, tapi kalau makanya jujur Ternate sekarang kiblat untuk scene HC ke Manado. Karena orang belajar sih, maksudnya dari teman-teman yang di Manado itu dorang pe acara-acara, dorang pe event-event, dorang pe gigs bagus-bagus, dorang pe waktu apa segala macam bagus. Nah itu sih yang orang mau belajar Betul. untuk Saling simbiosis. Ah. Ya, atau saling- biar ya mirip Manado lah kita. Terus kita juga perdana sih ini datangkan slide Oh iya. perdana Thank you. perdana band hardcore yang datang ke Ternate. Dan mungkin bisa band-band lain lah. Amin. Yang kemarin pengalaman tuh yang kita lihat, maksudnya perbedaan ya. Mungkin Iya, lanjut sedikit apa ya. Dari waktu sama orang-orangnya, maksudnya kalau sudah di sana tuh kan kita kaget. Di sana waktu tuh main di apa? New Blues Academy. Nyebut Jam 6 akademi. ya. Iya. Open gate jam 6 ya. Itu surame. Sedangkan Kalau di kalau sini- di sini lebih malam lagi. Di sini jam 6 mau nonton apa? Iya. Panitia masih pasang lampu. Pengalaman tadi malam jam 8 ya baru mulai ya. Jam 8. Jam 8 setengah 9 lah. Sama Nah. orang-orangnya juga on time di sana On kita time. lihat. Iya. Nah, apa namanya? Yang kita lihat juga dari skena Indonesia Timur apalagi di Ternate ini, gila scene-nya maju guys. Ya. Scene-nya maju. Dan selain maju, scene-nya kuat. Semalam kita sedikit memperhatikan kan, bisa dibilang slide ini tamu kan dari luar. Betul. Nah, treatnya itu merata, tidak ada yang kurang sama band-band lokal di sini. Itu sama merata. Itu yang membuat contoh kayak slide main dari jauh lebih rasa dekat dengan teman-teman scene di Ternate. Nah, itu yang jadi respect ke kita sih, Jar, pribadi. Kalau saya juga sama sih. Yang bikin Ternate itu unik juga, selain juga memang landscape-nya dari Maluku Utara ini yang mungkin kepulauan kan, Iya. kepulauan secara akses dan lain-lain dan apa ya, kalau bisa dibilang berkat apa ya, kayak Ternate itu diberikan pemandangan yang bagus-bagus sebenarnya. Jadi teman-teman dari luar kalau mau tur ke Ternate termanjakan sih, Mas. Ya, termanjakan. Pemandangan. Ini banyak dari juga belakang. teman-teman Bandung ini stay di sini ini. Tersesat dorong di sini, tersesat mereka di sini. Nah, kalau itu juga sih yang bikin, yang kenapa juga File bilang kenapa berkembang, karena sekarang di Ternate udah ada nama scene-nya apa ya? Ternate. Nah, Ternate Hard Crew, City. Ternate City Hard Crew. Ternate City Hard Crew. cerita dulu singkat apa ini agenda ke depan dari Ternate City Hard Crew. Iya. Agenda ke depan sih nanti nextnya untuk TCHC ya. TCHC kita mau buat hardcore gigs, bukan fest sih. Kalau fest terlalu besar Iya, toh. iya. Aminkan lah. Amin. Semoga. Jadi rencananya kita mau ajak teman-teman band dari luar atau Manado, 3 band, entah itu Manado kayak Bitung atau Gorontalo, Kota Mobagu, nanti Palu, untuk random lah. Pokoknya 3 band sama. Jadi line up-nya itu hardcore semua. Hardcore semua. Berarti hardcore show. Amin. Iya, hardcore show. Orang mau bikin kayak seperti itu sih. Nah, oke, guys. Di tengah kesibukan masing-masing nih ya. Semua personil kan kerja, ada kesibukan masing-masing. Contoh Nana kerja, urus keluarga juga, Wawan kerja juga. Nah, dari Last Word sendiri,
untuk menjaga konsistensi kalian tetap bisa berkarya di tengah kesibukan masing-masing tuh seperti apa? Mungkin dari cara kalian untuk ya treatment di band kalian seperti apa? Di EP treatment cuman itu sih, sering ketemu Sering karena nongkrong. Ternate kecil, Mm. jadi pasti Pasti akan buku apa? baku dapa, maksudnya dapa. ketemuan lah, Pertemuan. nongkrong sama-sama, duduk sama-sama, terus di grup juga pasti ada materi baru begini, Iya. pasti di share di situ. Jadi Curi-curi waktu lah. curi-curi Nah, waktu. Kalau dari Wawan? Kalau kita itu, kalau untuk bikin materi ya, maksudnya dengan kesibukan yang Iya. ada, palingan cari referensi dulu toh. Iya, iya. Habis itu kita tuh biasanya kalau suka satu lagu, ada part-partnya tuh kita tulis. Oh, tulis. Oh di contoh apa ya? Teror atau hybrid lah. Iya, iya. Ada di lagu ini, di part ini kita tulis tuh. Oh, ngana tulis. Di menit sekian part ini. Anjir. Kayak Oke. ketukan-ketukan drumnya iya, yang iya. enak. Itu kita kasih masuk tuh. Oh, Begitu. gitu ya. Ya. Ini kita ada tambahan sedikit, mungkin dari proses kreatif ya. Nih kalau kan tadi kan file bahas tentang gimana tuh menjaga konsistensi. Tapi kalau dari proses kreatif atau workshop lah dari Last Fort, metodenya itu seperti apa sih emangnya? Maksudnya gimana itu sampai bisa bikin musik-musiknya Last Fort? Apakah cuman karena metodenya itu ngumpul di studio, jamming atau kirim-kirim materi? Nah, gimana tuh metodenya untuk workshop bikin musik dari Last Fort gimana? Untuk workshop paling nah kita ini kirim-kirim materi di WA dulu. Sudah ada materi, baru kita masuk jamming ke studio. Seperti itu sih kalau treatmentnya Last Fort seperti itu. Atau contoh Wawan punya apa namanya ide masalah ketukan drum atau gitar riff segala macam, itu langsung kita eksekusi sih. Karena takutnya hilang. Jadi kita langsung buru-buru atur waktu. Ini bagus nih kalau band dengan metode begini ini bagus. Begitu. Jadi nggak malas. Iya. Nggak malas. Langsung. Walaupun mungkin secara waktu jarang ketemu. Iya, betul. Tapi kalau bisa sharing-sharing di WA, bisa kayak misalnya gitaris contoh, kita punya riff baru nih, lempar di grup. Wawan otomatis dengar kan, dia bisa gambar nih drumnya bagaimana. Iya. Dari situ mungkin atau Putra langsung bikin lirik, sesuaikan dengan isi lagu. Iya, betul. Ini treatment yang keren sih, Jar. Iya. Kalau orang treatment seperti itu sih. Iya. Kalau dari Wawan gimana? Kalau kita untuk apa ya? Bikin lagu tuh kalau pribadi yang tadi itu. Iya. Kita kumpul dulu band-band apa yang kita suka. Kita dengar satu-satu. Kayak contoh album ini, judulnya ini kita dengar. Ada satu partnya yang kita suka nih. Iya. Nah, itu kita tulis tuh. Oke. Tulis Itu maksudnya tulis menitnya ya. Di menit ini partnya begini. Enak nih. Nah, gitu. Kalau mungkin dari sharing-sharing di WA kurang lebih sama ada yang slide ya, Jar. Karena sejujurnya slide juga mau dibilang band paling jarang nongkrong sama-sama. Paling jarang, serius. Iya benar. Tapi di saat misalnya lebih tepatnya file kita itu slide itu nggak pernah nongkrong. nggak pernah nongkrong sama sekali, kecuali nongkrongnya kalau ketemu di gigs. Ini nah, jadi untuk proses kreatif kita di slide itu, ini sedikit sharing ya. Proses kreatif kita di slide itu, contoh sama, kurang lebih sama. Kita lemparan di WA. Pas ketemu karena susah waktunya, Langsung dieksekusi. eksekusi. Workshop saat itu langsung direkam saat itu juga. Iya sih. Nah, orang juga maunya seperti itu. Tapi karena keterbatasan di Ternate, prepare untuk recording itu belum ada yang prepare sih. Memang ada, tapi belum se-prepare di teman-teman di Manado. Yang memang sudah bisa take live drum. Kalau orang mesti lari ke Tobelo. Loader Records paling dekat Tobelo itu sih. Berarti orang latihan dulu di studio, baru orang ke. Oke. Berarti Begitu sih. kalau saya nangkap nih, berarti teman-teman challenge-nya dari teman-teman di sini di daerah sini
itu tuh memang secara akses juga ya. Iya, akses. Memang secara Keterbatasan akses, alat. keterbatasan Iya, iya. memang. Tapi itu yang menjadi tantangan Iya, dan iya. seru. Jadi segala bentuk kayak tantangan itu memang menjadi DP kenikmatan, Yes. menjadi kenikmatan dari setiap proses memang. Jadi mungkin kalau teman-teman rasa kayak anjir ini kita bikin ini begini. Nah, itu DP kenikmatan. Di situ Dan sebenarnya. mungkin ini Di bisa situ- jadi Di situ sebenarnya di situ sebenarnya menjadi apa ya? Autentik lah Iya. bisa dibilang. Karena dari setiap proses itu memang akhirnya boleh melahirkan sesuatu Iya, iya. sesuatu yang bagus lah bisa dibilang ya begitu. Kalau saya pribadi itu kalau bikin sesuatu pasti yang saya nikmatin itu prosesnya sebenarnya. Tapi dengan cerita Last Word harusnya bisa jadi motivasi juga ke Bener, teman-teman. jadi teman-teman yang Manado nonton atau di ini Bitung, itu bisa Tomohon. kayak wah ini Last Word saja dengan effortnya kayak gini ya. gear atau apa bisa. Betul. Mm-mm. Kalau dengar-dengar ya kayak gitulah kurang lebih ya. Gimana file? Orang lanjut ke pertanyaan berikut nih. Ngoni kalian ini pasti akan dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan terus ini jangan bosan dulu. Gitu. Soalnya kalian itu kemarin lari soalnya dari Manado ini. Jadi kita kejar nih di sini ya. Nah, orang tahu sendiri kan untuk beberapa tahun ke belakang hardcore di Indonesia lagi naik nih. Iya. Betul. Mau dari ujung mana sampai mana hardcore Dari Indonesia. Sabang sampai Iya. Maluku Utara. Dari Sabang sampai Maluku Utara. Karena Merauke belum ada. Merauke belum ada ya? Itu bukan cuman Manado kali, itu udah worldwide. Iya, iya. Ya, jadi kayak hardcore udah jadi kayak fashion lah sebenarnya. Padahal kan Iya. sebenarnya passion before fashion kan sebenarnya. Betul. Nah, menurut kalian karena kalian juga main hardcore kan, apa pandangan kalian untuk scene hardcore di Indonesia sekarang? Monggo dijawab. Harapan. Atau? Pandangan di Indonesia. Pandangan saya sudah kanca bisa dibilang internasional sih. Kalau Indonesia sendiri, apalagi teman-teman dari Palu, DeFi, Iya. sudah kolaborasi dengan Speed band Australia, itu keren sih. Ada juga band Kenya main di Outbreak, itu gila sih. Apalagi ada teman-teman dari Malang main di Thailand sama-sama Whisper, itu juga sudah wah. Jadi semoga saja kedepannya ini Indonesia jadi pusat hardcore dunia juga sih. Punya otentiknya sendiri, sound-soundnya sendiri. Salah satu negara yang diperhitungkan lah. Diperhitungkan untuk scene Scene hardcore. hardcore. Itu sih. Itu kalau tadi mengutip yang kata si Putra, itu kata vokalisnya Speed Iya. itu Indonesia itu scene-nya gila sekali. Scene-nya kuat, apalagi Gila ya, sekali. kuat sekali. Yang mengutip kata Mm-mm. kemarin itu katanya dia luas sekali. Apalagi kan di Bandung juga kan ada Blitz juga yang ada Blitz juga yang bisa dibilang sih, Malang. Iya, banyak sekali. Nah, Jadi tapi- setiap kota merepresentasikan hardcore itu sendiri Hardcore itu sebenarnya. sendiri, ya. Tapi justru dengan adanya band-band yang go internasional itu sangat membantu untuk teman-teman di Bisa look up lah. di Indonesia, Jadi- apalagi di Indonesia Timur. Orang-orang yang di luar tuh Iya. bisa look up ternyata Indonesia scene hardcore-nya ya solid. pilihan Ah, juga kan sebenarnya. bisa diperhitungkan lah. Kalau di Wawan gimana? Dari Wawan gimana? Dari kita mungkin sekarang kan eranya sudah berbeda ya. Hmm. Sudah zaman internet semua lah. Jadi band-band pelosok pun kayaknya bisa main di luar deh bagi kita. Maksudnya bisa main di Cina atau mungkin Thailand atau Asia lah. Iya. Jadi bagi kita mungkin band-band Manado juga pasti akan bisa. Ternate Iya, juga pasti Ternate akan juga bisa. pasti bisa. Dan maksudnya menurut kita scene Indonesia sangat-sangat apa ya? Sangat luar biasa Sangat sih. ya Connect. besar Connect. ya. Nah, Tapi kalau tidak kata bisa Kalau kata Mang Ian ini hardcore connection. ya, tapi tidak bisa dipungkiri hardcore itu pertemanannya luas Iya, sekali. luas sekali. Segampang itu untuk mencari teman baru di hardcore. Hmm. Karena pengalaman juga teman-teman main ke Manado, Iya betul. banyak teman yang dapat, relasi baru. Nah, kita ada pertanyaan yang cukup seru ini. Hmm. Apa namanya? Manado. Ya. Kenangan apa yang paling tidak bisa dilupakan dari skena Manado atau teman-teman dari Manado? Wih.
Mana Vel? Coba. Tapi sayangnya kenangannya cuma bisa bilang satu ya. Jadi masing-masing satu ini. Kenangan apa yang tidak bisa dilupakan? Satu. Satu aja. Jatahnya satu-satu ini. Terlalu Pusing ya, terlalu banyak sih. Kenangan banyak sekali. Agak susah ya. Susah. Satu aja ini. Nah, kalau saya pribadi, saya cukup terima kasih buat Mospit Noise karena kemarin kita jadi line up penutup. Nah, di acara Mospit Noise yang Volume 5. volume 5 Ya. Super Musik itu cukup berkesan sih karena perdana ada nama band kami Last Fort LF itu di apa namanya? Billboard. Oke. Perdana sih itu. Perdana. Oke, mungkin Kan biasanya kan Last Fort cuman ada di apa namanya? Flyer Instagram apa segala macam, tapi ini ada di secara fisik ada. Itu sih. Itu yang menurut kita berkesan sekali. Sempat foto juga kan? Sempat foto juga di situ. Maksudnya ada pride sendiri kalau saya pribadi. Nah makanya kita mau bikin besar Mospit Record di perut ini. Sebesar Billboard. kalau dari Wawan, Aduh, ini Aduh. Satu aja, satu. pasti banyak kan. Cuma kalau Iya. disuruh kasih satu, ini challenge ini. jadi Last Fort kan main di Manado 2 kali ya. Dua-dua tuh sangat berkesan sih bagi Iya, kita. Nggak bisa satu ini. Nggak bisa satu. Satu. Aduh. Dua-duanya ya gimana ya, sangat memberi pengalaman lah. Oke. Kalau kita kayaknya nggak bisa. Tidak bisa. Hal konyol lah. Hal bisa konyol, juga. oke, hal konyol. Satu aja. Sama konyol sih. semua seru. Dua-duanya seru. Nah tambahan, Oke. kalau ngoni sampai di Manado, jangan lupa pergi di Mama Ola. Tentola. Tante Ola, woi. Sadap itu. Harus. Kalau kita nggak bisa satu, dua-duanya keren. Dua-duanya. Dua-duanya keren. Dari pertama Gokil. sampai yang kedua di Mospit keren. Pokoknya dari mulai datang sampai pulang, anjir ini semuanya berkesan. Pasti Last Fort datang lagi lah ke Manado. Pasti. Umur panjang sehat. Nah, oke. Untuk menutup podcast kali ini, Ini dari rencana- Last Fort sendiri, rencana. apa rencana ke depan dalam waktu dekat? Entah mau keluarkan Orang atau mau mengeluarkan EP, Ya. album EP. terbaru dari Ah, ah. Last Fort. Nah itu nanti orang baca cerita nih, orang pe masalah Mospit yang loader ini dan siapa tahu tuh bisa tak split karena orang masih susun dia pe materi sebetulnya. Ini Betul sudah betul. Nah, terspill, toh. Pokoknya Mospit loader, ya, toh orang Rencana sama-sama. turka mungkin setelah gas keluar EP. boleh tahun depan. Jadi rencana Last Fort terdekat tuh yang pertama mungkin tong launching single dulu. Tong Launching single single. satu nih belum Iya. belum Oh, iya. habis. Betul. Dengan tahun-tahun beberapa tahun 2 tahun tuh single ini. Jadi tong ada kolaborasi sama salah satu penyanyi hip hop di Ternate Oh, iya. yaitu Simore. Jadi Last Fort dan dia tuh kolaborasi bikin lagu judulnya Tumbuh. Lagu ini sudah 2 tahun kayaknya. 2 tahun. 2 tahun. Belum terrilis. Kemarin tong kasih selesai semua. Dan insya Allah pokoknya dengan waktu dekat ini kayaknya tong rilis dulu. Amin, amin, Setelah amin. itu baru EP Gas. kita publish gitu. Pasti teman-teman sudah menunggu ini muntahan terbaru dari Last Fort. Ya. Tapi yang single ini kolaborasi 2 genre ya, Jer? Iya, iya. Hip hop sama hardcore. Judulnya Tumbuh. Tumbuh. Berarti segera lah Pasti nanti teman-teman sudah dengar. teman-teman nantikan kalau misalnya sudah rilis pasti langsung teman-teman langsung putar kuat-kuat di semua DSP ya. Pasti ya nanti dirilis lah pokoknya soon. Dan dirilis di Loader Records. Oh, oke. Yang Jelaskan. single Tumbuh ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk dengarkan ini apa ya ke depan ya info-info ke depan. Jadi teman-teman Nantikan saja. nantikan aja dulu ya.
Oke. sudah pasti dorang akan tur ke luar Ternate. Amin. Oke, Nah. sebagai penutup, terima kasih banyak untuk teman-teman Lasford. Oh, Terima oke. kasih. Mungkin ada kesan dan pesan buat teman-teman pendengar Mospit Record Podcast atau teman-teman Ya. Scene Hardcore di luar Ternate. Ada pesan dan kesan? Untuk pesan, jangan lupa like, subscribe dan share. Promo dulu. Yo, Mospit Mospit Records Podcast. Itu sih. Kalau Ding pesan kalau ada teman-teman yang mau tur di wilayah Indonesia Timur, langsung hubungi Ternate City Hardcore. Jadi nanti kalau ada dorang mau main ke daerah timur, dorang nanti akan siapkan gigs untuk teman-teman mau main ke Ternate. Itu teman-teman kolektif dari Dari teman-teman Ternate. Ternate ya. Jadi jangan lupa jangan sampai salah alamat itu. Betul. Alamatnya Ternate City Hardcore. Hardcore. Dengar itu. Kalau dari Wawan? pesan-pesan mungkin apa ya buat teman-teman di Maluku Utara kayaknya. Di Oke. Maluku Utara. Kalau mau record di Maluku Utara ada Louder. Kalau mau keluar sedikit dekat ada Mospit Noise. Mospit Record. sorry, Mospit Record. Tinggal dipilih. Jadi tinggal Ada dipilih saja pilihan. toh. Banyak pilihan. Ya. Paling itu sih. Oke. Oke, sebagai penutup thank you so much untuk Thank you semua. so much. Mau nih teman-teman boleh stay sampai di akhir podcast. Terima kasih juga Terima kasih. buat Lasford, terima kasih buat Thank you. Ternate. Terima kasih banyak Terima juga di kasih. sini ini Kana, Kane. Kane, Harry Kane. Kane ya. Terima Thank you. kasih banyak buat Ternate City Hardcore. Terbaik. Teman-teman semua media kolektif yang ada di sini. Mungkin ada Wawan juga mewakili Stage Noise juga tuh. Terima Ada kasih Vano banyak. juga, apa? Ada Vano tadi. Skena Kieraha. Terima kasih juga Putra dan juga Bang Jeki ya. Bang Jeki. Bang Jeki. Terima kasih Mang Iwan. Mang Mang Ian. Thank you juga buat Mang Ian. Jadi Mang Ian ini ex Domestic Doctrine vokalis. Dengar itu. Domestic Doctrine. Nah, dia juga salah satu Legend lah. influence Ya, buat influence. kita sih. Sama Iya. Abang Jeki juga. Mereka berdua itu sih Iya. yang bikin Lasford tetap bertahan. Ya, betul. Kan namanya juga Lasford. Jadi harus bertahan. Benteng Ya kan? terakhir. Namanya juga kan kalian itu yang pertama dan juga yang harus menjadi yang terakhir. Iya. Namanya juga kan Lasford, ya kan? Oke, Oke. guys. Thank you, saya Roger Salawati. Saya Fael. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi Sampai di berjumpa. Mospit Record Podcast. Kadabing kadabong serbang pau cimpau cimpum pau.